Untuk semua guru di seluruh Indonesia, ingatlah bahwa profesi guru itu adalah profesi yang luar biasa. Benar jika dikatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Semua orang mungkin bilang bisa menjadi seorang guru ya, tapi seorang guru belum tentu bisa menjadi seorang pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NH, kembali lagi dengan saya Kauthar Nada di acara podcast NH Menyapa. Di edisi kali ini kita akan berbincang santai dengan salah satu guru inspiratif dari SMA 3 Muaro Jambi. Nah, siapa sih sosok guru inspiratif tersebut? Ia adalah Ibu Iin. Langsung saja kita sapa Ibu Iin. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu deh sama sobat yang di rumah Bu. Oke. Halo, assalamualaikum semua. Kenalkan, nama saya Iin Tristasari. Biasanya di sekolah dipanggil Miss Iin. Iya, karena saya kebetulan adalah guru bahasa Inggris di sini. Oke, berarti saya enaknya manggilnya Miss Iin juga. Oke, boleh. Miss Iin. Nah, iya. Kalau boleh tahu nih. Kesehariannya saat ini apa aja sih? Saat ini saya pertama sebagai guru mapel bahasa Inggris. Kemudian yang kedua saya juga dipercayakan untuk membantu sekolah di bidang kurikulum. Kemudian yang ketiga saya juga sekarang sedang aktif dalam komunitas belajar SMA 3 Muaro Jambi. Berarti banyak juga ya kegiatan saat ini Miss ya? Lumayan. Lumayan menguras energi juga nih. Iya. Nah, kalau boleh tahu Miss nih tinggalnya di mana? Oh iya, saya tinggalnya di Pondok Meja, di PAL 12. Di PAL 12? Iya, di perumahan Memori Indah Regency. Mungkin nanya sedikit deh background story pendidikan dulu nih. Dulu Missnya jurusan apa ngambil? Oke, dulu kuliahnya di Unja, tahun 2010 masuknya, itu memang di FKIP jurusan bahasa Inggris. Oh, memang berarti jurusan bahasa Inggris Miss? Iya, benar. Dan emang udah mau plan bakalan mau ngajar gitu ya bahasa Inggris? Iya, udah punya impian menjadi teacher. Oh, berarti gitu. Emang udah plan, karena kan biasanya ada yang kuliahnya jurusan bahasa Inggris nanti kerjanya bidangnya lain gitu kan. Berarti kalau ini emang ya? Iya, emang mau jadi guru. Ya, nah, kalau untuk ngajarnya nih di SMA 3 Muaro Jambi, pertama kalinya nih waktu ngajar itu kapan? Oke, jadi saya kebetulan pertama kali ngajar di SMA 3 Muaro Jambi itu pada bulan Juni tahun 2015. Udah berapa? Sekitar 7 tahunan. Udah 7 tahun? Iya. Lama ya Miss ya? Iya, lumayan. Udah lama. Berarti setelah lulus itu langsung aja Miss? Iya, setelah lulus, alhamdulillah ada lowongan di sini, guru bahasa Inggris, langsung melamar, alhamdulillah. Udah diterima. Dan ngajar sampai saat ini. Nah, kesan pertamanya nih pas pertama kali ngajar, karena kan kalau kuliah beda ya misalnya sama ngajar. Beda banget. Ada pengalaman nggak? Pertama kali ngajar mungkin lebih ke ini ya, grogi ya, canggung ya. Karena kan secara saya kecil ya orangnya, terus masih muda ketika juga. Masih SMA itu kan kayaknya maunya kok tinggi-tinggi banget gitu, jadi kayak ada merasa deg-degan. Tapi seiring dengan waktu, dengan teman juga, dengan dosennya bertanya, akhirnya bisa. Lambat laun akhirnya bisa juga berproses. Bisa juga, benar. Nah, ada kesulitan nggak Miss untuk apa ya, mengenal karakter ataupun mendidik siswa-siswa di sini gitu? Kalau untuk karakter sih, kalau mungkin pertemuan pertama mungkin kita belum tahu ya. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, di kelas kita mengajar, itu kita bisa mengetahui bagaimana karakter siswa seperti itu. Iya. Apakah dia anaknya semangat dalam belajar atau tidak? Gitu. Jadi kita bisa mengetahuinya setelah
kita melakukan pembelajaran di kelas. Dan setiap kelas pun karakter anaknya pun juga Iya, beda-beda. berbeda-beda. Jangan setiap kelas, dalam satu kelas pun itu beda-beda karakternya, nggak sama siswanya. Ada yang pendiam, ada yang aktif, Ya, ada gitu. yang mungkin nggak suka gitu karena kan bahasa Inggris sulit ya misalnya. Benar sekali. Ada yang Kebanyakan siswa emang nggak suka. ya mikirnya tuh siapa yang suka bahasa Inggris? Itu paling di bawah 50% yang suka Iya, bahasa benar-benar. Inggris karena mereka anggapnya sulit katanya. Akhirnya itu yang mungkin tantangan bagi saya ya, untuk bagaimana mereka tuh dari nggak suka semua jadi suka dengan bahasa Inggris kayak gitu. Berarti awal dulu ya sama lah seperti mungkin guru pada yang lainnya ya. Karena awal mungkin ada kesulitan atau ya kendala lah mungkin untuk proses. Cuman kalau udah 7 tahun mungkin sekarang rasanya gimana Miss? Rasanya udah lebih nyaman, tapi yang namanya jadi guru tetap belajar. Oh ya, tetap belajar ya. Tetap belajar, terus tetap ngikutin pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru tetap. Karena kan setiap tahun kan berubah zaman, Oh iya, benar-benar. berubah lagi tuntutannya. Jadi walaupun guru tetap belajar. Gitu. Cara pelatihan nih. Nah, mungkin misalnya udah ada pengalaman pelatihan ini di mana aja? Kalau pelatihan mungkin kalau pertama kali masuk sini ya, itu pelatihannya yang masih yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Jambi. Kebetulan alhamdulillah tahun 2016 itu ada pelatihan calon instruktur nasional di Bogor. Ke Bogor berarti Ke Bogor. Kemudian tahun 2017 itu ke Medan pelatihannya. Sama lanjutan dari yang di Bogor gitu. Berarti berkelanjutan gitu ya. Berkelanjutan. Apakah nantinya akan ada lanjutan lagi atau ini? Nah, ini sejak adanya pergantian menteri ini programnya stop nih. Oh, mungkin karena pergantian ada perubahan ini Kebijakan. Iya, benar sekali. Sekarang kan lagi ya programnya adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ya. Dan juga sekarang kan di Jambi udah ada Balai Penggerak Guru Penggerak di Jambi Oh ya, iya, BGP ya. ini ya dari kementerian ya. Iya, buat dari ini kementerian. program baru ya. Program baru. Dan alhamdulillah kemarin saya bulan Mei tahun 2022 ini ngikut untuk program Guru Penggerak. Oh, udah ikutan ya. Udah ikut, alhamdulillah udah lulus, sekarang sedang lagi pelatihan calon guru penggerak. Oh, nah itu kan saya dengarnya itu kayak pelatihan sekitar 6 bulan atau 9 bulan gitu ya? Iya, sekitar 6 bulan. 6 bulan. Sekitar Berarti segitu. pelatihannya di sekolah ini ya? Pelatihannya kita 2 sistem. Jadi ada sistem daring sama luringnya. Oh, kalau luring gimana tuh? Luring itu biasanya kita pertemuannya per Kabupaten Muaro Jambi. Kita pernah pertemuan pertama itu di Dinas Pendidikan Muaro Jambi, kemudian yang kedua di SMP 7 Muaro Jambi. Itu kegiatannya ngapain aja? Jadi di situ ada narasumbernya, di situ ada pengajar praktiknya yang memberikan materi kepada para CGP-nya. Kayak proses belajar juga, pembekalan juga ya? Iya, benar sekali. Berarti yang belajar tidak hanya siswa nih, Sobat Iya, NH, tapi guru pun harus guru pun juga belajar. belajar karena Benar. meningkatkan kompeten. Iya, Yang benar. sebenarnya. Itu sangat dibutuhkan oleh seorang guru, itu meningkatkan kompetensi. Iya, apalagi sesuai dengan programnya ya, guru penggerak. Guru berarti penggerak. memang guru yang menggerakkan Iya, atau pokoknya komunitas lain. bergerak, menggerakkan. Nah, yang digerakkan pun mungkin banyak nih, selain guru, siswa. Siswa terutama, iya. Kalau untuk guru mungkin sekarang kami sedang membentuk yang namanya komunitas belajar. Oh, berarti udah mulai membuat komunitas kan? Iya, udah mulai. Alhamdulillah. Itu sekarang baru berjalan. Baru berjalan. Baru berapa bulan? Baru sebulan, mungkin beberapa hari. Oh, berarti memang baru dibentuk ya? Iya, baru dibentuk karena kami baru juga minggu ini ikuti pelatihan melalui Zoom. Oh, pelatihannya udah berapa lama? Pelatihan itu cuman sekali sih, cuman kayak masih cara untuk daftar komunitasnya gitu. Tapi dia kompetenya daring sih melalui aplikasi PMM. Pesertanya ada berapa nih? Sekarang kami ada 9 orang. 9 orang. Iya. Oke. Nah, kalau untuk hasilnya nih dari program ini kira-kira apa sih ke depannya? Mungkin kedepannya ya, yang pertama karena kebetulan SMA 3 kan belum menerapkan kurikulum merdeka. Jadi saya sih mengharapnya nanti melalui komunitas belajar ini kami bisa mendesiminasikan tentang apa itu kurikulum merdeka kepada guru-guru yang lain. Oh, berarti akan disosialisasikan kembali ya sama guru lain iya. agar bisa digunakan gitu. Iya, benar. Dan juga kami sih berharapnya itu memang siswanya juga lebih aktif gitu. Karena kan kurikulum merdeka ini kan emang pesannya pada siswa. Jadi siswa yang diharapkan lebih aktif, berprestasi, dan juga berkarakter.
karena kita kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Itu yang ditekankan pada kurikulum Merdeka Mengajar. Oke, nah berbicara udah program nih dari kementerian juga udah banyak banget ya Miss ya. Mungkin Alhamdulillah. ada keinginan nggak sih sesuatu yang ingin dicapai gitu saat ini? Iya, sesuatunya pasti ada. Yang pertama itu saya ingin sebagai pembina tim NSDC di SMA 3 Moro Jambi, saya ingin membawa tim saya bisa sampai ke tingkat nasional. Amin. Kalau tingkat apa tadi Miss? NSDC, National School Debating Championship untuk debat bahasa Inggris. Oh oke, berarti apa tadi? NSDC. NSDC. Nah berarti itu debat ya? Iya, debat. Debat itu maksudnya eskul di sekolah ini berarti? Iya, eskul di sekolah ini. Oh luar biasa sih debat. Ya, Iya, saya debat pernah bahasa Inggris. berkesinambung juga di dunia debat soalnya. Iya. Tapi bukan bahasa Inggris sih. Bahasa Indonesia. Iya bahasa Indonesia. Oh, ada juga itu debat di sini eskulnya. Oh, ada LDBI juga. namanya. Iya ya. Karena nggak semua SMA atau SMK ya yang buat eskul debat gitu. Nah. Iya. Saya baru tahu juga kalau di sini ternyata ada gitu. Iya, benar, ada juga. Berarti di sini kalau berarti ngelatihnya Miss juga ya? Iya, saya bersama dengan guru bahasa Inggris lainnya. Oh, ada. Mr. Sinaga sama Miss Caroline. Iya, iya. Pesertanya di sini ada berapa yang ikut gabung? Ikut gabung itu kalau yang tahun ini itu sudah ada 6 orang. Oh 6 orang. Iya, yang intinya, tim intinya. Tim intinya. Iya. Itu pasangan nggak sih Miss atau parlemen gitu? Itu per tim. Per tim Jadi ya? satu timnya ada 3 orang gitu. Oh kalau SMA beda. Kalau yang kalian pakai itu waktu itu yang 8 orang. Oh. Tingkat ini perguruan tinggi. Oh iya. Ada kayak sistem baru gitu. Kalau ini kan masih 3 orang gitu Iya, ya. benar Mas, 3 orang. Soalnya kemarin waktu saya lomba itu penerapannya yang 38 orang. Jadi pemerintahnya 2, per 1/2-nya. Oposisinya juga 2 gitu. Jadi ada berapa ya? 4 tim. Gitu. Oh, berarti di sini bahasa Inggrisnya juga ada. Udah pernah ikut lomba? Udah, alhamdulillah kita rutin ikut. Oh, rutin ikut. Sebelum corona sampai sekarang setelah masa pandemi ini. Ada ini pencapaian hasil? Pencapaian alhamdulillah sudah ada. Jadi waktu itu tahun 2017 kalau nggak salah kami ikut lomba debat bahasa Inggris secara luring di kabupaten. Dapatlah juara 3 atau 2 saya lupa. Wah, luar biasa. Nah, terus tahun 2019 ya, kalau saya lupa, itu ada siswa kami 1 orang namanya Viola, itu sampai ke tingkat provinsi sebagai the best speaker-nya dari kabupaten ke provinsi. Iya. Berarti kurang lebih berapa lama udah mulai ini proses Untuk kegiatan ini? debat. Iya. Udah lama. Dari tahun 2016 sampai sekarang. Sampai sekarang masih aktif berarti Miss ya? Masih. Berarti harapannya nanti bisa ikut ke ajang nasional. Iya, harapannya. Semoga pasti. Amin, Iya. amin. Kalau untuk kendalanya nih Miss, mungkin dari ya namanya kita belajar ya Miss. Iya. Apalagi walaupun kayak ini jatuhnya les ya, kegiatan seperti itu mungkin ada ininya nggak sih kendala juga dari mahasiswanya, siswanya atau apa? Mungkin dari mindset siswa ya. Kadang tuh susah untuk mencari ini penerus. Oh iya benar sih, benar. karena nggak semua orang suka. Iya benar, karena mereka mikirnya debat apa Miss bahasa Inggris. Aduh Miss, kayaknya Tambah lagi bahasa Inggris, Iya, kayaknya tambah double ya Miss Iya. gitu. Udah mikirin idenya pakai bahasa Inggris pula. Jadi kita itu yang susah mencari penerus itu. Tapi saya selalu menekankan bahwasannya semua itu bisa kalau kita mau belajar. Iya benar, semuanya dimulai dari niat, kemudian usaha mau Iya, belajar. gitu, benar. Miss, ya. Kalau untuk Indonesianya, bahasa Indonesianya juga Ada sulit? juga. Ya sulit nggak? Lebih sulit dari bahasa Inggris nggak? Kurang tahu ya, tapi mungkin kalau Oh, iya, beda ya? beda, Iya. beda minanya kan. Tapi mungkin mereka lebih Lebih nganggapnya mau lah ya, Miss, ya? mau kalau pakai bahasa Indonesia mungkin, Iya, mungkin, karena kan karena- bahasa kita ya bahasa nasional kita bahasa Indonesia Ya, ya. jadi mungkin mereka akan fokus ke strategi mikir ide, Iya, argumennya benar. mungkin lebih ke sana Benar ya. sekali. Kalau bahasa Inggris mungkin udah dari bahasanya aja udah kayak nolak gitu, nggak mau karena keberatan. Iya, benar. Oh, berarti ya alhamdulillah udah berjalan ya sekarang. Iya, alhamdulillah. Ini lagi dalam proses pingin perekrutan anggota baru. Karena kan yang tahun lalu kan udah kelas 12 nih, nggak bisa ikut lagi. Jadi mau rekrut lagi anggota yang mau jadi kelas 12 lagi. Kalau boleh tahu nih Miss, untuk ekskulnya sendiri nih, dilakukannya dalam berapa kali gitu? Sekali, seminggu sekali atau sebulan?
Enggak sih, kadang tuh paling banyak sih 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali. Di jam pelajaran atau di luar? Di luar jam pelajaran. Oh, di luar. Tapi karena waktu pandemi kemarin itu kami nggak ada tatap muka, kami melalui grup WA. Oh, dari grup aja saat belajar. Karena kan waktu itu kan nggak bisa ekskul ya karena masa pandemi kan. Jadi, nah sekarang karena udah bisa, ya kami berencananya nggak lagi daring tapi udah tatap muka di sekolah gitu. Berarti agak perjuangan juga ya, Miss ya? Maksudnya benar. untuk merekrut, mencari orang-orang yang mau bergabung ya, Miss? Itu yang susah. Kayaknya sih susah dan menurut saya kendalanya. Itu kendalanya. Minat orang, kemauan orang juga nggak ada yang tahu kan. Benar. Nggak bisa maksa juga gitu. Iya, benar sekali. Pokoknya intinya kalau untuk debat bahasa Inggris itu memang kalau saya itu adalah sebuah lomba yang bergengsi ya. Iyalah, bergengsi banget. Karena kan itu memang membangun cara anak berpikir ya. Berpikir, public speaking. Iya, benar. Jadi saya sebenarnya setiap tahunnya selalu ada penerusnya untuk yang bagus sih. Karena harapannya nanti siswa-siswanya minimal bisa public speaking. Iya, benar sekali itu harapannya. Iya, baik. Oke, Miss, kita jeda dulu setelah pariwara berikut ini. Oke. Baiklah Sobat NH, kembali lagi dengan saya Koternada dan Miss Iin. Baik, Miss, kita lanjutin nih perbincangan kita yang tadi yang sempat tertunda nih. Iya. Oke, Miss, tadi kan kita udah ngebahas tentang kegiatan siswanya nih, tentang ekstrakurikulernya nih. Nah, kalau Missnya lagi nih, Missnya kan sekarang udah berprofesi sebagai guru kan? Guru, iya.
mungkin sebelumnya waktu dulu itu emang ada cita-cita lain nggak sih gitu? Kalau sebelum kuliah, ya. Iya. Apa tuh cita-citanya? Kalau dulu kan saya pengen itu kayak gitu di kantoran ya. Oh, Pengennya di situ. Terus ikut tes untuk sekolah kedinasan tuh nggak lulus. Oh, iya. Akhirnya ya udah deh masuk apa ya, bingung gitu kan. Oh, masih bingung Masih ya, bingung. masih belum kayak mau jadi guru deh. Iya, Belum ya, masih. belum. Orang tua sama guru bilang udah masuk aja bahasa Inggris. Misnya berarti emang dari dulu suka bahasa Inggris atau gimana? Sempet nggak suka, jadi suka. Oh, mbak sukanya kapan? Waktu SMP. SMP? Iya. Sempat juga ngerasain nggak suka ya? Nggak suka dengan bahasa Inggris. Berarti emang pada akhirnya guru-guru bahasa Inggris sempat nggak mencintai bahasa Inggris ya? Iya, Banyak saya juga pribadi, backgroundnya iya. seperti itu rata-rata. Iya, benar. Berarti memang nggak suka ya? Nggak suka, terus waktu SMA sempat suka, nggak suka lagi gitu. Oh gitu ya, ya benar. Bener. Sama sih kayak saya misalnya tuh dulu waktu SMP itu masih agak suka bahasa Inggris. Pas SMA, SMK nggak suka. Kesulitan, jadi udah deh nggak mau gitu. Berarti sih juga ngerasain gitu ya? Iya, bener. Terus bisa kembali suka lagi gitu? Akhirnya setelah tadi kan bingung ya mau kemana, Iya. orang tua nyaranin aja tes di Unja, alhamdulillah lulus, kuliah, kemudian itu masih merasa sulit ya bahasa Inggris gitu. Keberatan? Masih keberatan, tapi tetap jalani aja deh. Atau ini emang ini rezeki saya gitu. Akhirnya dijalanin terus. Akhirnya setelah PPL seru ya jadi guru bahasa Inggris. Sempat ngerasa kesulitan berarti ya? Sempat di awal semester. Di awal semester. Maksudnya untuk menerima bahasa Inggris ke profesi kita deh jadinya. Iya, Keberatan. keberatan. Apalagi kayak misalnya di listening sama speaking. Agak kena ini nggak drop atau merasa udah capek deh rasanya nggak sanggup atau gimana? Kalau drop enggak, cuma Enggak. kayak merasa sulit ya bahasa Inggris gitu Oh aja. sulit ya gitu. Gitu aja sih ya. Gitu aja kayak apa sih yang mereka bicarakan ya kok aku nggak bisa denger ya gitu. Nggak bisa memahami gitu. Memahami ya, saya tuh kayaknya tuh kayak suaranya apa sih mereka ngomongin gitu loh, bener-bener. nggak paham isinya apa gitu. Karena kan listening, speakingnya juga Iya. beda ya misalnya. Beda, jadi kayak kok kayaknya kaku ya ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Berarti lambat laun akhirnya bisa ya? Gitu? Akhirnya bisa. Nah kalau udah ngerasa kayak udah deh bahasa Inggris sekarang ini saya banget gitu. Nah udah ngerasain kayak gitu tuh pas kapan? Pas semester 6 itu KSPL sama setelah saya itu ngeles di salah satu bimbel. Oh berarti udah ngerasa kayak udah ya keahlian yang udah bisa lah gitu ya. Nggak sekaku pas awal mungkin. Iya, nggak sama pas di awal kali masuk ke kuliah. Itu berarti sempat ngajar bimbel juga ya? Iya, sempat. Ketika sedang kuliah atau setelah itu? Sedang kuliah. Berapa lama? Lumayan, hampir 2 tahun ya dimulai itu. 2 tahun? Hampir. Itu bimbel maksudnya umum atau tingkatnya apa? Itu memang untuk spesial bahasa Inggris. Kadang levelnya kan dia ada yang kayak basic, ada elementary gitu. Oh gitu-gitu. Berarti emang ngajar. Berarti itu udah maksudnya awal dari ya ngajar ya misalnya? Iya, aku dari ngajar di situ. Praktek langsung lah. Iya, benar. Nah karena beda ya belajar sama ngajar. Iya, beda karena kalau belajar kan nggak ada cuan ya. Ya ada cuman kalau ngajar ada. Iya, jadi kayak ada penyemangat ya gitu. Bener-bener. Nggak munafik lah Kita ya. pun juga belajar juga dan belajar ya, juga. berpenghasilan juga. Bener. Apalagi kalau yang diajarin akhirnya maksudnya yang kita ajarin itu bisa. Iya, Mungkin benar. ada kepuasan tersendiri. Iya, benar itu ada kepuasan sendiri ya. Rasanya gimana? Rasanya tuh kayak seneng aja. Ternyata aku berhasil loh ngajar mereka bisa. Nah, gitu. Ada kepuasan tersendiri. Iya, beda aja rasanya. Benar sih. Karena ya apalagi seorang guru kan ya. Maksudnya motivasi seorang guru biasanya kan ketika mereka bisa memberikan sesuatu yang pada akhirnya bisa diteruskan oleh Iya, siswanya. Mungkin benar ada sekali. kesenangan Iya. dan amal jariah. Ya, bisa ilmu yang bermanfaat nih. Benar-benar. Karena memang saya juga tipikal orang yang
hobi aja gitu kalau misalnya ngajari orang dari SMA hobi. Oh, berarti emang udah basicnya pengen orang lain juga bisa gitu. Maksudnya ngajarin pelajaran atau apa, bantu gitu. Bantu kayak seru aja gitu. Mikirnya seru aja gitu, ngajarin orang seru gitu. Berarti emang udah ada basicnya ya dari ini. Kalau bisa saya nggak tahu juga cuma Iya, maksudnya ada aja dari dalamnya, rasanya mungkin. Kalau ngajarnya teknisnya mungkin belum. Iya, benar. Ya. Tapi ada rasa di dalamnya udah kayak keinginan buat bantu orang lain. Ngerti gitu sama sesuatu yang sulit mungkin seperti itu. Suka aja. Iya benar sih. Itu dari pengalaman ngajarnya nih. Kalau untuk motivasi ke depannya? Pastinya saya berharap saya bisa lebih maju lagi ya dalam hal misalnya karir sebagai guru. Kan saya masih honorer di sini. Masih honorer. Iya. 7 tahun masih honorer. Jadi saya berharapnya ya semoga kedepannya saya bisa menjadi guru CPNS ya, PNS ya. Nah, di sekolah ini. Kemudian juga saya bisa meneruskan apa yang saya impikan gitu. Saya pengen sih S2 sebenarnya. S2? Iya, pengen S2 sebenarnya. Nggak semua orang punya keinginan untuk S2. Berarti misalnya berkeinginan mau lanjut S2? Pengen. Tapi pengennya tuh beasiswa. Ya, apa? Justru itu lebih baik kan? Cari informasi. Iya, masih searching. Pengennya di mana? Karena udah berkeluarga ya, udah menikah, jadi pengennya di sini aja di Unja aja. Oh, yang deket aja. Yang deket aja gitu. Jadi udah keinginan untuk lanjut S2 kan? Iya, pengen banget. Oke, semoga tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wah, nanti biar apa ya? Berarti bukan haus ilmu kali ya. Maksudnya ada keinginan buat ya berkompeten. Iya, meningkatin kompetensi lah. Gitu. Pokoknya pengennya tuh ya lebih baik lah dari yang sebelumnya. Iya, banyak belajar terus kan berproses Miss ya. Jadi lebih baik lagi kan. Benar. Nah, nih Miss, kita nih kan mau memperingati Hari Guru nih. Iya. Nah, mungkin Missnya ada harapan nggak sih ataupun motivasi untuk semua orang yang berprofesi sebagai guru? Harapan ya? Iya. Mungkin kesan-kesan ya? Iya. Intinya untuk semua guru di seluruh Indonesia, ingatlah bahwa profesi guru itu adalah profesi yang luar biasa. Benar jika dikatakan guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Semua orang mungkin bilang bisa menjadi seorang guru ya, tapi seorang guru belum tentu bisa menjadi seorang pendidik. Benar, beda Mas ya? Beda. Artinya pendidikan kita tidak hanya mengajar, tidak hanya mentransfer ilmu, tapi kita juga mendidik karakter anak. Ngebentuk karakter. Berarti bukan hanya ngajarin siswanya yang tadinya nggak bisa 2+2, sekarang bisa, bukan itu aja berarti. Iya, tapi lebih ke karakternya, bagaimana mereka nanti jadi orang yang bisa bermanfaat, yang amanah, jujur, dan berkarakter. Iya, benar. Nah, ini Miss, tadi kan kita juga udah ngebahas mengenai guru inspiratif. Nah, menurut Miss sendiri nih, guru inspiratif itu sebenarnya seperti apa sih? Mungkin kalau inspiratif ya, artinya kan orang yang bisa menginspirasi ya. Berarti guru inspiratif guru yang bisa menginspirasi guru lain untuk juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Misalnya minimal guru itu punya karya. Nah, benar. Iya. Aktif mungkin juga kan? Iya, karya atau mungkin dia juga aktif dalam sebuah komunitas yang di luar sekolah ya. Itu kan banyak ya, bisa sebuah buku, bisa dari sebuah konten di YouTube ya. Iya, apalagi kalau kayak sekarang kan. Iya. Semua orang juga bisa berkreasi dari hal apapun. Iya, benar, dari sosial media ya, konten YouTube ataupun TikTok ya lagi lagi ngetren ya. Artinya kan guru itu kan kita tuh bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan kita sebagai guru, dan juga pastinya kita bisa menginspirasi siswa-siswa kita. Benar. Itu yang paling penting. Sehingga mereka itu semangat untuk belajar. Jadi ke sekolah itu bukan hanya untuk bermain, bukan hanya untuk karena dapat uang jajan ya, tapi emang karena mereka tuh ingin belajar untuk menggapai potensi yang udah mereka miliki sebelumnya. Nah, bicara mengenai siswa-siswanya nih, apalagi di era seperti sekarang kan ya. Menurut Miss gimana sih pandangan Miss mengenai siswa-siswa sekarang nih? Mungkin karakternya udah
menurun lah kalau saya bilang ya, dampak dari teknologi. Mungkin seharusnya teknologi memberikan dampak positif, tapi justru karena disalahgunakan akhirnya berdampak negatif. Nah, pendapat Miss seperti apa? Kalau untuk anak zaman sekarang ya, kita nggak bisa menjudge bahwa mereka itu katanya menurun gitu ya. Karena apa? Karena itu kan terkait dengan perubahan zaman tambah dengan pengembangan teknologi. Sekarang mereka bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya hanya melalui sebuah handphone gitu. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, sebagai seorang guru ya. Kita itu sebagai kontrolernya. Artinya kita tuh kayak mengontrol ya. Menasihati, membimbing anak itu ke arah yang lebih baik gitu. Artinya memberitahu mana yang baik dan mana yang kurang baik bagi mereka, seperti itu. Tapi kalau misalnya mereka dilepas kontrol ya jadinya yang tadi Mbak bilang ya, itu menurut karakternya ya. Karena emang banyak sih asalnya kayak kecanduan handphone ya. Bener, tanpa handphone mereka kayak merasa ada yang kurang gitu, gabut ya. Iya benar-benar. Gitu. Katanya tuh sekarang saya kaum rebahan. Nah, iya benar. Kaum rebahan yang apa-apa mager, cuma main handphone, stay di rumah sampai ya kalau orang zaman dulu bilang tuh, orang zaman dulu kan nggak kayak sekarang gitu, mereka banyak beraktivitas di luar, komunikasi gitu. Nah, sekarang yang hanya melalui handphone, gadget gitu. Mungkin dampaknya lebih ke sana ya. Iya, tapi sebenarnya kan semua hal itu kan punya dampak positif dan negatifnya. Iya, benar. Tergantung dari ini sih pengguna. Iya, mungkin positifnya mereka juga bisa kan kayak aktif di sosial medianya, berkarya juga seperti kayak konten yang mereka hasilkan gitu ya, atau mungkin video-video atau gambar-gambar. Nah, saya juga rasakan sih dampak positifnya, mereka kayak misalnya belajar nih tentang poster, mereka udah bisa mendesain poster oleh handphone seperti itu. Lebih banyak maksudnya hal-hal baru ya, kita nggak bisa memungkiri sih dari ke zaman sekarang ya udah canggih, nggak mungkin juga kita tertinggal dengan negara lain gitu. Ya mau nggak mau kita terlibat gitu. Iya benar, kita pun sebagai guru harus melek dengan teknologi. Kalau enggak kita bakal ketinggalan dengan siswa kita. Kembali lagi open minded ya. Iya benar sekali. Bisa menerima mungkin hal-hal yang seperti itu ya kita terima gitu. Tapi mungkin ya betul tadi, misalnya sebagai guru, mungkin sebagai orang tua juga, atau ya orang yang mungkin bisa mengontrol lah, membantu mereka mengingatkan kembali gitu. Oke, mungkin kalau untuk pesannya nih untuk siswa-siswa khususnya SMA 3 Muaro Jambi. Oke, untuk siswa SMA Negeri 3 Muaro Jambi, pokoknya tetap semangat, terus berkarya, jangan pernah menyerah. Iya, pokoknya SMA 3 Muaro Jambi maju, hebat, terbaik. Slogannya atau gimana nih? Slogan SMA 3 Muaro Jambi yang terbaru ini. Oke, nah Miss, mungkin terakhir nih Miss, cara nih buat teman-teman di luar sana yang mau gabung di SMA 3 Muaro Jambi, menghubungi siapa? Oke, untuk teman-teman di sana nih yang mau gabung di SMA 3 Muaro Jambi itu bisa menghubungi sosial medianya SMA 3 Muaro Jambi. Kita punya Instagramnya, Facebook, dan juga akun YouTube-nya. Instagramnya apa nih? Sekarang namanya Semantik Muja Official. Nah, itu Semantik Muja Official. Nah, itu nanti akan kita tulis di bawah ini. Iya. Nah, buat teman-teman mungkin yang nanti mau gabung silahkan lihat di Instagram ya, misalnya. Iya, di Instagramnya. Berarti bisa secara online? Bisa. Ataupun secara langsung ke sekolah, ya benar. Nah, Miss, makasih banyak udah sama-sama kesempatan ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat buat sobat-sobat NH di rumah. Amin. Saya Koton Nada pamit undur diri. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.